Kita mau ngeliat nih kalau misalkan malam kan suka banyak yang masih bekerja ya, misalkan yang teman-teman yang masih bekerja pada saat malam hari itu kita ngasih makanan gitu. Biar biar kita bisa menuhin psikisnya para korban gitu ya. Mungkin kan ada yang ngerasa tertekan atau kayak gimana, dan hadirnya kita itu tujuannya untuk merangkul mereka gitu, untuk melakukan hiburan gitu. Jadi bersenang-senang bareng gitu. Aku sebenarnya ngilangin penatnya justru ketemu orang-orang yang bikin aku seneng gitu. Jadi daripada aku kayak istirahat di rumah rebahan doang gitu ya. Aku lebih seneng ketemu sama orang. Kan belum kegiatan merayu yang merayakan Dirgahayu 17 Agustus. Pas banget di malamnya 16 Agustus malamnya aku tuh kehilangan HP sama dompet. Iya. Kok bisa? Ya. Karena aku merayu itu di tempat korban kebakaran. Kayak aku mikirnya mereka aja yang kehilangan semua harta benda, semua kehilangan macam-macam, tuh mereka tetap ikhlas, legowo, senang-senang. Aku yang cuma kehilangan dompet sama HP, kenapa sebegitunya gitu. Menjadi seorang mahasiswa bukanlah hal yang mudah, apalagi memiliki kegiatan kerelawanan di luar. Bagaimanakah cara mengatur agar keduanya dapat berjalan seimbang? Selanjutnya bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng Najwa Naila Syahla dari Divisi Sosma Turun Tangan Jakarta. Selamat pagi Kak Nala. Iya betul, baik. Selamat pagi juga Kak. Gimana nih kabarnya Kak Nala? Alhamdulillah baik, senang banget sih bisa ke SoANTT ini. Oke, thank you banget udah datang di SoANTT ya Kak. Puasa ya? Puasa dong. Lancar puasa sejauh ini? Lancar, betul. Kanala, aktivitas belakangan ini tuh lagi ngapain sih Kanala? Oke, selain aku jadi mahasiswi ya, aku tuh aktif juga di beberapa organisasi lain. Misalnya, aku itu jadi Wardah Youth Ambassador, dan kebetulan aku jadi leader di Wardah Youth Ambassador Jakarta gitu. Oke, mahasiswa di UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, saat ini gitu. Semester 2. Oke. Iya. Kanala ini kan juga aktif di Turun Tangan Jakarta nih. Kalau boleh tahu, dulu tuh awal mengenal Turun Tangan Jakarta dari mana sih dan gimana ceritanya Kak? Oke, awalnya jadi pas aku ke Jakarta, pindah kuliah ke Jakarta, aku langsung berpikiran kalau aku harus punya nih suatu wadah yang bisa untuk aku berkembang dan aku bisa berkontribusi di dalamnya gitu. Dan kemudian aku nemuin di Instagram Turun Tangan gitu. Dan aku baru tahu kalau misalkan di Turun Tangan itu ada di berbagai daerah gitu kan. Iya, dan akhirnya aku memilih untuk join di Turun Tangan Jakarta gitu. Oke. Dari beragam kegiatan kerelawanan kan banyak ya, nggak cuma turun tangan. Kenapa turun tangan yang dipilih? Oke, menurut aku turun tangan tuh kekeluargaannya dapet yang aku lihat gitu ya, dan aktif banget di mana-mana. Terus kayak di berbagai pilar, jadi nggak cuma di satu bidang aja, tapi di banyak bidang dan banyak pilar, dan itu yang ngebuat aku tertarik gitu ya untuk mengikuti kegiatan di Turun Tangan gitu. Oke, itu dari tahun berapa tuh Kak Nala? Aku baru 1 tahun yang lalu, jadi aku baru di tahun 2023 gitu. Oke, berarti baru 1 tahun. Iya, betul. Nah, selama 1 tahun belakangan ini, kegiatan atau program apa aja sih yang udah dilakukan bareng teman-teman Turun Tangan Jakarta? Yang udah aku lakuin bareng teman-teman sama Turun Tangan Jakarta itu yang pertama aku merayakan Dirgahayu. Kemudian 17 aku Agustus ya, 17 Agustus betul. Kemudian aku juga mengikuti kegiatan gerakan malam yang bagi-bagi makanan gitu. Oke, itu apa tuh? Semacam sahur on the road atau? Bukan. Jadi kita tuh sebenarnya outputnya itu kita mau ngeliat nih kalau misalkan malam kan suka banyak yang masih bekerja ya. Misalkan yang teman-teman yang masih bekerja pada saat malam hari itu kita ngasih makanan gitu. Jadi kepedulian kita tuh nggak cuman di lingkup yang luas aja, tapi kita juga menyeluruh ke yang kecil-kecil juga gitu. Oke, selain itu program apa lagi? Kemudian setelah geram aku juga mengikuti kegiatan psikososial dengan korban-korban kebakaran di daerah Pancoran gitu. Waktu kegiatan psikososial tuh ngapain aja sih Kak kegiatannya? Jadi psikososial itu sebenarnya kegiatannya itu biar biar kita bisa menuhin psikisnya para korban gitu ya. Mungkin kan ada yang ngerasa tertekan atau kayak gimana, dan hadirnya kita itu tujuannya untuk merangkul mereka gitu, untuk melakukan hiburan gitu. Jadi bersenang-senang bareng gitu Kak. Itu harus waktu itu teman-teman Turun Tangan Jakarta mendatangkan ahli profesional kah, atau memang pure dari teman-teman Turun Tangan Jakarta? Pure dari Turun Tangan Jakarta, iya. Itu pengetahuan psikososialnya dari mana sih Kak? Sebenarnya itu dari bentuk kepedulian kita juga bisa merasakan gitu. Jadi sebenarnya
saling ke hati aja gitu Kak, untuk apa ya, ngasih gambaran-gambaran atau materi-materi yang disampaikan gitu buat anak-anak di sana gitu. Oke Kak Nala, selain psikososial, kegiatan apa lagi yang udah dilakukan bareng teman-teman Turun Tangan Jakarta? Jadi kemarin sebenarnya aku bikin project yang namanya Sanskuy, Santunankuy, dan itu ke teman-teman panti sosial Tunarungu dan Tunawicara. Dan sebelum itu aku juga ngadain acara untuk belajar bahasa isyarat gitu di Sekretariat Turun Tangan. Itu project lead-nya Kak Nala? Iya betul, aku jadi ketua pelaksana di sana. Oke. Apa yang motivasi Kak Nala untuk membuat project Sanskuy itu? Oke, jadi kenapa aku ngadain Sanskuy di kepada teman-teman disabilitas gitu ya? Karena menurut aku kayak mereka tuh mau setara sama kita. Jadi kita tuh juga harus ngelihat ke mereka, kita juga harus aware sama mereka, kita juga harus ngerangkul mereka gitu. Karena mereka juga bagian dari kita, teman-teman kita dan keluarga kita juga. Gitu. Berarti output yang pengen dibangun atau dibentuk adalah supaya kita itu menganggap mereka sama saja dengan kita gitu ya. Betul. Tidak ada stigma atau dalam tanda kutip diskriminasi terhadap mereka betul. gitu ya. Jadi nggak ada batasan gitu ya, tetap bisa seneng-seneng bareng gitu. Oke, selain Sanskuy tadi, project apa lagi nih yang saat ini mungkin sedang dijalankan? Oke, yang sekarang saat ini lagi dijalanin itu BOTP atau Bukber on the Panti, dan kita tuh bukbernya itu di Panti Muslimin gitu, jadi rumah piatu gitu di sana. Kenapa memilih lokasi tersebut? Karena sebetulnya panti tersebut tuh dekat sama sekretariat di Turun Tangan yang di Cikini, jadi memudahkan untuk mobilisasinya ke sana juga gitu. Karena ini kan seorang mahasiswa, pastinya dalam tanda kutip uang jajannya tidak sebanyak orang yang sudah bekerja. Nah, kalau untuk suatu program yang teman-teman Turun Tangan Jakarta adakan, itu model pembiayanya bagaimana? Apakah sistemnya patungan per project atau bagaimana sih Kak? Oke, jadi untuk sistem pembiayaan. Jadi untuk sistem pembiayaan di setiap project itu biasanya kita ngambil dari donasi-donasi, dan kalau misalkan masih kurang kita pakai kas. Jadi kita nggak ngambilin dari masing-masing relawan, tapi kita dari kas. Gitu. Berarti open donasi gitu ya? Iya betul, open donasi di Instagram. Itu berarti melibatkan stakeholder atau gimana tuh? Jadi kebetulan kadang ada beberapa project yang kita tuh punya media partnernya gitu. Jadi kita nyari-nyari media partner untuk bisa jangkauannya lebih luas gitu. Oke. Dari Kak Nala sendiri, selama 1 tahun ini apa sih yang Kak Nala rasakan setelah bergabung bareng teman-teman Turun Tangan Jakarta? Aku benar-benar ngerasa bersyukur dan senang banget, karena menurut aku setiap aku jadi relawan, ngelakuin kegiatan segala macam itu healing sih buat aku. Jadi malah healing ya? Iya, malah healing. Aku ngerasa capek nggak sih? Enggak, sebenarnya nggak capek, karena menurut aku malah pikiran yang lagi ruwet jadi enak-enak aja, lebih plong dan lebih bersyukur sih intinya. Tapi bukannya malah kayak waktu yang harusnya dibuat istirahat setelah penatnya kampus, kuliah dan sebagainya, tapi malah dibuat aktivitas itu malah bikin capek gitu nggak sih Kak? Atau buat Kakak sendiri gimana tuh? Kalau aku sebenarnya ngilangin penatnya justru ketemu orang-orang yang bikin aku seneng gitu. Jadi daripada aku kayak istirahat di rumah rebahan doang gitu ya. Gitu, aku lebih seneng ketemu sama orang. Kan dari situ aku bisa belajar banyak hal juga gitu. Jadi aku lebih senang aja kalau ketemu sama orang-orang. Oke, selama berkegiatan bareng teman-teman Turun Jakarta, ada nggak sih cerita unik atau hal yang memorable bagi Kak Nala sendiri nih yang sampai saat ini susah buat dilupakan? Pengalaman memorable ya, jadi sebelum kegiatan merayu yang merayakan Dirgahayu 17 Agustus, pas banget di malamnya 16 Agustus, malamnya aku tuh kehilangan HP sama dompet. Iya. Kok bisa? Jadi kebetulan aku lagi sholat di musola di Blok M, terus pas saat aku sholat kan tasnya aku taruh, dan ternyata hilang gitu aja. Jadi pas aku selesai sholat udah hilang semuanya gitu. Ditaruhnya di dekat tempat aku padahal di belakang. Padahal tuh di belakangnya kan tembok ya. Jadi menurut aku nggak bakal ada orang gitu loh, tapi ternyata dari samping ngambilnya gitu. Setelah itu maksudnya apakah ketahuan siapa yang ngambil atau gimana? Enggak, aku udah coba buat ke satpam, lihat CCTV segala macem, tapi emang bener-bener gak ketahuan. Dan aku bahkan di CCTV pun? Jadi di CCTV itu gak ada yang ngarah ke musola. Iya. Iya, jadi benar-benar hilang gitu aja gitu. Dan apalagi itu kan bakal ada meeting ya malamnya sama anak-anak Turun Tangan Jakarta, karena H-1
Dan file-file penting ada di HP itu ya? Iya bener, makanya aku bingung. Terus kayak besok gimana gitu kan, mau ada kegiatan nih gitu. Aku takutnya malah karena akunya lagi not oke, terus ketemu teman-teman malah takutnya aku spread negative vibes gitu. Tapi ternyata dengan aku besoknya langsung ikut kegiatan, tetap maksain gitu ya ngelakuin kegiatan di Merayu. Ternyata aku malah jadi legowo aja, HP sama dompet aku hilang karena aku malah jadi ngerasa ikhlas karena itu kan aku Secepat itu merasa legowonya? karena aku merayu itu di tempat korban kebakaran. Kayak aku mikirnya mereka aja yang kehilangan semua harta benda, semua kehilangan macam-macam, tuh mereka tetap ikhlas, legowo, senang-senang. Aku yang cuma kehilangan dompet sama HP, kenapa sebegitunya gitu. Oke, tapi itu udah coba bikin laporan ke kepolisian atau gimana? Aku udah kirim laporan ke polisi, aku udah coba track pakai HP lain gitu, pakai email, pakai segala macam, tetap gak ketemu juga. Sampai detik ini pun nggak Sampai ketemu? detik ini. Tas, HP, dan segala Kalau isinya? Tas aku ada, jadi tas, Oke. kunci motor tuh tetap ditinggal. Oke, handphonenya itu yang penting ya? Handphone sama dompet. Dompetnya ya? Iya, Berarti benar. identitas KTP dan sebagainya? Iya, itu ribet banget ngurusnya. Jadi sebenarnya yang disayangin tuh kartu-kartunya sih yang di dalamnya Oke. gitu. Kapok nggak sih Kak? Maksudnya setelah kejadian itu kayak merasa, gue nggak mau lagi deh ikut kegiatan kerelawan kayak gini lagi, ternyata bikin harta benda gue hilang atau gimana? Enggak. Sebenarnya itu kan di luar kendali kita Oke. gitu ya, dan itu emang udah takdir. Jadi lebih ke aku tahu pelajaran yang bisa diambil tuh apa gitu. Mungkin pas banget waktunya H-1 sebelum aku merayu, biar aku disadarin, oh lihat nih orang lain aja yang kehilangan lebih besar tuh nggak semenderita lu gitu. Jadi aku lebih ke bersyukur ke diri aku sendiri gitu. Gila, Kak Nala positif vibes banget ya, pejuang ya. Merasakan positifnya Kak Nala nih di dalam diriku nih. Oke, Kak Nala, selama 1 tahun ini, tadi Kak Nala sudah mention apa saja hal yang sudah didapatkan nih. Nah, dari Kak Nala sendiri ke depannya, apa sih yang pengen Kak Nala dapatkan dengan bergabungnya Kak Nala di Turun Tangan Jakarta? Dengan aku bergabung ke Turun Tangan Jakarta, harapan kedepannya pastinya aku pengen ngejangkau lebih luas lagi. Terus misalkan aku pengen berkegiatan, terus aku bisa lebih ngebantu banyak orang lagi, aku bisa ngerangkul lebih banyak orang lagi, dan bisa bersenang-senang sama teman-teman yang lain gitu. Oke, Kak Nala ini kan berarti udah banyak banget ngebantu orang di samping waktu kuliahnya. Ada nggak sih tips and trick buat ngebagi waktu antara kuliah dan kerelawanan ini? Oke, tips and trick kebagi waktu kuliah sama kerelawanan. Misalnya aku biasanya nge-set prioritas aku sih. Jadi aku bikin kayak di Google Calendar gitu, jadwal kuliah aku, misalkan pagi sampai sore, berarti aku meeting sama teman-teman Turun Tangan Jakarta itu malamnya gitu. Aku misalkan kayak divisi acara, aku bikin rundown berarti di malamnya gitu. Jadi pinter-pinter ngebagi waktu aja sih gitu. Oke, tadi udah harapan buat diri sendiri. Nah, kalau harapan Kak Nala buat teman-teman Turun Tangan Jakarta nih? Harapan aku buat Turun Tangan Jakarta, semoga Turun Tangan Jakarta bisa maju lebih luas lagi, bisa membantu lebih banyak orang lagi, bisa berkontribusi lebih banyak lagi, dan yang pastinya bisa mengutamakan kekeluargaan gitu, supaya kita juga bisa ngerangkul keluarga-keluarga yang lain. Oke, ngerangkul teman-teman Turun Tangan daerah yang lain ya. Betul. Oke, Kak Nala terakhir silahkan kalau ada pesan buat pejuang di luar sana. Oke, pesan untuk para pejuang di luar sana, jangan pernah putus harapan dan jangan pernah berhenti untuk terus mendebarkan kebaikan, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan berdampak besar untuk yang lain. Dan ingat suatu hal, kalau misalkan kebaikan yang kita berikan ke orang lain itu juga merupakan bisa bertimbal balik kepada diri kita sendiri juga. Terima kasih. Oke, Kak Nala thank you banget udah datang di Soan Tete. Luar biasa banget. Makasih udah menyempatkan waktunya di Soan Tete, Kak. Makasih juga Kak atas kesempatannya diundang di Soan Tete. Semoga setelah dari sini para pejuang bisa semakin terinspirasi dan termotivasi nih, Amin. biar ikut bergerak dan berdampak buat sesamanya. Betul, amin. Oke, sukses dan lancar terus buat aktivitas selanjutnya ya Kak. Amin, sukses juga Kak. Oke, itu tadi pejuang ngobrol santai bareng Kak Nala dari Turun Tangan Jakarta. Dan jangan lupa untuk para pejuang tetap berdampak bagi lingkungan sekitar dan sesama. Pejuang bukan? Hadapi! Thank you, lancar, mantap.